Bagaimana orang tua bisa menyeimbangkan penggunaan gadget dengan aktivitas fisik dan juga interaksi sosial? Ya, baik. Untuk menyeimbangkan fisik dan juga interaksi sosial dan juga gadgetnya, kita perlu meluangkan waktu kembali ya Mbak untuk jalan-jalan Kak di luar gitu, kasih kesempatan anak-anak untuk berbaur kepada sosialnya, kepada lingkungannya, kenalkan tetangga terdekat mungkin dan juga keluarga-keluarga terdekat, kenalkan dan lebih sering dipertemukan gitu. Kalau misalnya jauh gimana? Jauh video call aja gitu kan, sekarang bisa ya dengan itu, sehingga itu pengenalan lingkungan sekitar, kemudian gadget dan fisik bisa terlaksana gitu. Nah, selain itu, selain bermain ya, kita juga bisa ke tempat wisata yang edukatif gitu ya. Jadi mainnya dapat, kebersamaannya dapat, edukasinya dapat gitu. Sekarang banyak banget lah permainan yang demikian ya. Kemudian juga bukan playground ya, tapi kayak permainan wisata yang tetap ada naik turunnya anak, tangga, itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa, itu bentuk fisiknya anak bisa terlatih kayak kita Mbak. Kita itu ketika olahraga nih, ketika kita pertama melakukan olahraga gimana Mbak? Ngos-ngosan, merasa kesulitan, bener ya? Kemudian kok gerakan ini nggak bisa, tapi makin lama ketika kita latihan rasanya berbeda ya, gitu. Nah itu juga sama yang terjadi kepada anak. Ketika fisik anak tidak terlaksana dengan baik gitu, naik turun tangga dilarang-larang karena takut jatuh, nah itu akan kesulitan sampai kapan Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak apa-apa dikasih ruang untuk anak itu melatih fisik gitu kan, setelah mungkin kesepakatan bermain gadget gitu tetap dikenalkan gitu, latihan fisik ayo bersama teman-teman gitu, antri ya nanti kalau banyak orangnya, itu juga salah satu latihan-latihan untuk kita mengenalkan fisiknya anak ya, lingkungan sekitar dan juga interaksi. Kira-kira dengan permainan intinya itu gini, anak tuh jangan kekurangan bermain lah gitu, dolan no gitu gitu sih Mbak. Jadi itu semua akan didapat, jangan dilarang-larang dulu gitu, masih kecil jangan dilarang-larang dulu. Baik, gitu Ibu Sukma, jadi ternyata penting ya ngajak anak ke jalan-jalan, walau kemana, ke taman, ke tetangga sebelah, itu ternyata juga mengajarkan mereka tentang interaksi sosial. Betul, nanti gimana sih interaksinya sama ini kan kadang ada beberapa anak yang mungkin di daerahnya nggak ada anak-anak, kemudian dia kan sendirian jadinya di rumah ya Bu, jadi tuh kayak pas keluar ketemu temennya tuh malah takut, jadi tuh kayak aduh minder nih, minder nih. Jadi ternyata penting sekali ya untuk interaksi sosial, jalan-jalan ke taman juga, untuk naik prosotan, naik tangga. Bener. Itu penting ya, melatih otot juga anak-anak ya, kekuatannya juga. Jadi kalau anak-anak dilarang, mau sampai kapan dilarangnya? Ini anak nanti nggak bisa-bisa loh gitu. Jadi penerapan aturan itu sebenarnya lihat diri kita aja gitu, lihat diri kita. Ketika kita mampu, berarti kemarin kan kita ada suatu hal yang dilakukan kan, nggak ujuk-ujuk ibaratnya orang Jawa tuh langsung bisa gitu kan, enggak, pasti ada latihannya, ada pernah kita melakukan beberapa kali dulu, baru nanti kita terbiasa dan merasa mudah untuk melakukan itu. Nah itu salah satu masalah-masalah di generasi-generasi alfa yang saya temukan, kasus-kasus yang saya temukan demikian gitu. Jadi banyak yang dilarang mungkin, dan interaksi di rumah sendiri pun tidak terjadi gitu, sehingga anak nggak kenal interaksi sama orang, anak nggak pede untuk keluar dari rumah, takut nggak ditemenin ibu bapaknya gitu kan. Nah itu banyak sekali, jadi harus dilatih memang Mbak Melia dari sekarang ya, dari mumpung ini anak masih muda gitu, masih kecil, masih bisa kita kontrol, latihlah sesuai dengan hal-hal tadi agar nanti kedepannya kita lebih mudah menghandle anak gitu.